Kembali lagi pemirsa Pos Online, masih bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Pos di program Tribun Seri Suara Rakyat. Kita juga masih bersama dua narasumber kita, Pak Ghazali Rahman dan Pak Syahrial, membahas tema kita terkait PR untuk Gubernur Kalsel. Nah, kita melanjutkan tema kita hari ini. Saya mau ke Pak Ghazali. Pak, terkait tadi kita sudah bahas panjang lebar terkait konsolidasi di sisi politik, Pak ya. Nah, kalaupun nanti akan dilakukan oleh Pak Muhyiddin dan Pak Hasnur ini konsolidasi khususnya di jajaran DPRD, ini kira-kira apa akan ada timbul dinamika atau gesekan nanti Pak? Karena mungkin partai pengusung merasa lebih disamakan nantinya dengan partai yang non pengusung, Pak. Itu ya. Yang harus kita pahami bahwa kemenangan Pak Muhyiddin ini boleh dikatakan kemenangan yang cukup besar ya. Yeah. 82,5% itu ya. Nah, jadi termasuk kemenangan yang tertinggi ketiga secara nasional kan. Nah, ini tentu kita mengapresiasi ya. Tapi ya harus kita cermati juga dari sisi politik bahwa kemenangan ini lah selain kerja-kerja dari mesin politik partai ya, juga karena ada isu kan, karena isu ya, katakanlah kasus OTT itu kan walaupun itu berdampak luar biasa ya. Sehingga mesin-mesin politik partai itu sudah bekerja sesuai mekanisme yang ada. Nah, kalau toh nanti akan dilakukan konsolidasi, dan itu tidak bisa tidak kan, harus konsolidasi ya. Tetapi sebagaimana saya katakan di awal tadi bahwa untungnya bahwa PAN, kemudian Partai Demokrat dan PKS ya secara nasional itu mereka masuk dalam koalisi Indonesia Maju Plus itu ya. Nah, jadi kalau dalam tatanan lokal katakanlah tidak tuntas konsolidasinya, itu saya yakin itu nanti akan berlaku garis komando partai. Dari tingkat pusat akan turun ke provinsi, kemudian juga turun ke kabupaten kota. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, kita mengetahui bahwa pengalaman Pak Muhyiddin dalam politik ya sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Saya yakin tuh beliau bersama-sama dengan Pak Hasnur Yadi ya, yang juga berpengalaman kan dalam bidang politik, kemudian dunia usaha, olahraga ya dan lain sebagainya. Kemudian juga walau bagaimanapun Pak Hasnur adalah kadernya Golkar kan. Nah, saya rasa itu masalah konsolidasi baik internal maupun dengan pihak partai di luar koalisi itu juga akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita lihat kan ke depan, saya termasuk optimis itu bisa terlaksana dengan baik. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, saya juga berpendapat bahwa kawan-kawan di dewan itu ya, itu tentu harapannya sama-sama ingin membangun daerah. Ya. Bagaimana legislatif itu bisa bersinergi dengan pihak eksekutif ya, dalam ini gubernur dan wakil gubernur, supaya program-program pembangunan daerah itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Sehingga masing-masing pihak itu ya sama-sama saling mendukung. Ujung-ujungnya kan kita bekerja sebagai aparatur negara, kita bekerja sebagai pejabat negara itu ya, itu ujung-ujungnya kan kewajiban kita cuma satu kan, mewujudkan kesejahteraan, Pak ya. Nah, kesejahteraan masyarakat yang kita pimpin itu ya. Kalau itu tidak terwujud ya tentu ada sebab-sebab tertentu ya, sebab-sebab tertentu, dan saya yakin sebab-sebab tertentu itu karena pengalaman, kemudian juga ada kemauan atau goodwill dari masing-masing pihak untuk sama-sama mengatasinya. Saya yakin itu akan bisa teratasi dengan baik. Baik. Ya. Meski belum dilantik secara resmi untuk periode 2004-2027 ini, kita tahu Pak Muhyiddin sudah curi start nih Pak untuk melakukan assessment. Nah, ini untuk terkait jajarannya nanti untuk pemerintahan. Kira-kira Pak Ghazali melihat ini gimana Pak? Pak Muhyiddin kan dilantik itu sebagai pengganti kan. Nah, kenapa? Karena posisi beliau sebagai wakil gubernur ya. Dan kalau mengganti posisi gubernur itu apa yang beliau lakukan itu ada sesuatu yang sah. Nah, baik secara administrasi maupun secara legalitas itu kan. Jadi boleh-boleh saja. Dan itu saya rasa ada sesuatu yang perlu kita apresiasi ya. Kenapa? Karena artinya dalam masa jabatan yang masih ada itu kan,
beliau menuntaskan program-program satu paket dengan Pak Gubernur Pak Mandirin itu ya, untuk bisa menuntaskan apa-apa yang perlu dituntaskan. Nah, jadi pengalaman beliau sebagai wakil gubernur ini juga adalah hal yang luar biasa kan, luar biasa, jadi modal dalam menjalankan roda pemerintahan provinsi Kalsel ke depan gitu kan. Jadi itu adalah hal yang biasa kan, dan boleh saja kan, tidak melanggar administrasi pemerintahan, tidak ada yang dilanggar mengenai legalitas. Kenapa? Karena beliau bukan pejabat tapi gubernur Kalsel kan, meneruskan sisa masa jabatan kan, itu kan. Nah. Baik. Nah, Pak, ini kan di masa transisi nih Pak, dari pemerintahan sebelumnya yang sudah di 2 periode dan sekarang digantikan pemerintahan Pak Muhyiddin. Nah, lazimnya memang sudah umum kita biasanya melihat itu adanya kepala daerah baru ini juga berpengaruh pada kabinet kepala dinas Pak, yang biasanya orang-orang yang sudah dipercaya oleh pemimpin. Kira-kira ini bisa menimbulkan gejolak apa di masa transisi nanti Pak? Apa yang dilakukan Pak Gubernur ya dalam ini Haji Muhyiddin itu sudah mulai proses lelang dan seterusnya itu. Jadi saya rasa itu hal yang biasa kan, apalagi kan birokrat di kita itu adalah birokrat yang berpengalaman. Mereka tahu kan siapa yang layak, siapa yang pantas, siapa yang punya pengalaman yang memadai ya untuk menduduki sebuah jabatan. Nah, terkait dengan rencana penciutan itu ya atau perampingan kabinet itu ya, yang semula 42 ya SKPD akan menjadi 35 kalau tidak salah. Itu juga adalah sebuah terobosan yang perlu kita apresiasi, tapi juga harus hati-hati. Kenapa? Karena secara nasional kita melihat kabinet kita ini gemuk kan. Nah, ada penambahan kementerian baru dan seterusnya. Saya rasa itu mau tidak mau Kalsel sebagai daerah wakil dari pemerintah pusat, seperti saya katakan tadi, harus mengantisipasi hal yang demikian. Jangan sampai ada kementerian itu ya di tingkat pusat, tetapi di tingkat daerah tidak ada garis penyesuaian atau garis struktur hierarkinya kan. Nah, kecuali nanti ada SKPD lain yang akan mengadopsi hal yang demikian. Nah, itu jadi memang masing-masing daerah itu punya hak ya atau strategi ya dalam mengelola daerah otonomnya terkait dengan kebutuhan SKPD atau dinas badan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, itu di situ. Baik. Kita lempar ke Pak Syahrial, mungkin tadi dibahas terkait langsing atau gemuknya suatu kabinet pemerintahan daerah. Nah, kira-kira ini bisa punya pengaruh juga ke sektor ekonomi kira-kira? Iya, betul. Untuk sektor ekonomi sendiri sebetulnya kalau semakin ramping ya pemerintahan atau SKPD, tentu itu akan berpengaruh terhadap efisiensi birokrasi. Contohlah ada beberapa dinas yang sudah digabung ya, misalkan Disbunak, Dinas Perkebunan dan Peternakan, atau Dispora Butpar ya, Dinas Pariwisata, Budaya dan Olahraga seperti dan sebagainya. Itu kan efisiensi tuh. Nah, otomatis kan dengan perampingan itu kan cost atau biaya untuk operasionalisasi dari SKPD itu kan juga semakin rendah ya. Beda halnya ketika itu masih berdiri sendiri seperti itu. Jadi memang dengan perampingan tersebut tentu dalam hal operasionalisasi dan keekonomian tentu lebih rendah seperti itu. Baik, kita bicara terkait kondisi lebih global sih, Pak Syahrial. Kondisi global ini ada dibayangi ketidakpastian juga, baik perekonomian dan situasi geopolitik. Gimana menurut Pak Syahrial, apakah mungkin ancaman-ancaman resesi juga mengancam di Indonesia termasuk di Asia? Iya, pada mulanya uncertainty atau ketidakpastian ekonomi itu kan berada pada tahun 2020, 2021, 2022 ya. Saat pandemi coronavirus disease 2019 ya atau COVID-19 itu kan terjadi resesi ya, baik di negara maju, negara berkembang ya, dan negara-negara yang seluruh ada dunia seperti itu. Pun pada hari ini beberapa belakangan ini kan juga ada varian virus baru ya yang telah berkembang. Nah, dengan masuknya virus tersebut juga itu memiliki tren ya atau kecenderungan juga akan mempengaruhi terhadap perekonomian khususnya di Indonesia seperti itu.
Namun ketika kita cepat ya untuk memulihkan kondisi ya, seperti new normal ya dan sebagainya beberapa tahun yang lalu kan, itu akan memiliki efek berganda, yakni dengan normalnya ekonomi kita, bahkan bisa meningkatkan ekonomi kita. Namun ketika kita masih terpuruk ya, lambat untuk bangkit, nah itu berpotensi akan melemahkan ekonomi kita, seperti itu. Baik, kalau terkait mungkin ada konflik global di Ukraina dan juga di Timur Tengah, kira-kira berpengaruhkah terhadap industri kita yang ada di kawasan, mungkin terkait batu bara atau kelapa sawit, Bang? Iya, berkaitan dengan konflik yang ada di negara Timur Tengah ya, katakanlah Palestina, Israel, kemudian Ukraina ya, Rusia dan sebagainya, karena negara kita merupakan negara yang non-blok ya, seperti itu. Namun negara kita juga tetap menyuarakan perdamaian abadi dan keadilan sosial ya, seperti itu. Jadi kita mendorong negara-negara yang mestinya juga harus merdeka untuk merdeka, seperti itu. Karena negara-negara tersebut juga waktu secara historis ya, waktu awal mula negara kita ingin merdeka ya tahun 45, negara-negara tersebut juga sudah mendukung kita, seperti itu. Katakanlah Palestina ya, Mesir dan sebagainya, negara-negara di Timur Tengah. Nah, kemudian dalam hal ekonomi tentu saja untuk ekspor impor ya, khususnya ke luar negeri, itu juga berpengaruh ya, karena bagaimana politik di luar sana seperti itu juga mempengaruhi perekonomian kita. Katakanlah perang dingin Amerika dan Tiongkok ya, nah itu juga berpengaruh terhadap perekonomian kita, seperti itu. Perang dagang antar dua negara tersebut berpengaruh terhadap perekonomian di negara kita maupun di wilayah kita. Tapi tadi salah satu keuntungan posisi non-blok tadi, efeknya agak tidak terlalu dalam ya, karena kita non-blok tidak terlalu dalam. Beda halnya kita ikut NATO dan sebagainya, tentu itu pengaruhnya sangat besar ya, karena kita non-blok ya, berpengaruh namun tidak terlalu signifikan. Ya. Kita kembali ke Pak Ghazali. Nah, Pak, terkadang seiring perjalanan waktu itu Pak, bisa muncul atau kemungkinan adanya mulai gesekan ketidakharmonisan antara gubernur dan wakil gubernur atau wali kota dengan wakil wali kota. Kira-kira Pak Ghazali melihat ini dari sosok Pak Muhyiddin dan Pak Hasnur, apa ini mungkin terjadi juga apa gimana? Dalam politik itu segala kemungkinan bisa terjadi ya. Tapi kita pahami bersama bahwa sudah ada komitmen dari awal itu ya, antara Pak Muhyiddin dengan Pak Hasnur, itu saya yakin itu tidak akan terjadi ya. Nah, tapi walau bagaimanapun kita lihat seperti apa nanti dinamikanya ke depan gitu ya. Tapi di saat sekarang nampaknya betul-betul solid Pak ya. Ya, harmonis kan. Apalagi ikatan Pak Muhyiddin dengan Pak Hasnur itu tidak hanya pada masa dengan Pak Hasnur, dengan Pak Haji Sulaiman Habib juga hubungan Pak Muhyiddin dengan Pak Haji Sulaiman itu sudah luar biasa intens sekali kan. Jadi kita percayakan aja sepenuhnya ya. Masih menarik pemirsa perbincangan kita sore ini, tapi sebelum kita lanjutkan kita harus kembali break untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.